Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama Kak Kamil. Kita belajar matematika kelas 9. Kali ini kita akan belajar bab persamaan kuadrat. Ini adalah bab kedua untuk matematika kelas 9 semester 1. Nah, bab ini nanti akan kita bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, bentuk umum persamaan kuadrat. Yang kedua, menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Lalu kemudian ada jenis akar persamaan kuadrat. Kemudian operasi akar-akar persamaan kuadrat. Dan terakhir, menyusun persamaan kuadrat baru. Kita akan bagi 5 materi ini nanti kira-kira menjadi 7 atau 8 video. Oke? Nah, di video pertama ini kita akan belajar dulu sebagai pendahuluan bentuk umum dari persamaan kuadrat. Oke? Semangat belajar! Secara umum, yang kita sebut dengan persamaan kuadrat itu adalah persamaan yang berbentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Dia disebut persamaan kuadratnya gara-gara ada X kuadrat ini. Syaratnya, A nggak boleh sama dengan 0. A adalah koefisien X kuadrat. Jadi koefisien X kuadratnya nggak boleh 0. Kenapa? Karena kalau dia 0, ini nanti akan jadi 0 kali X kuadrat. Hilang X kuadratnya, sehingga dia nggak bisa lagi disebut sebagai persamaan kuadrat. Nah, di video ini, kita akan ngebahas gimana cara menentukan berapa A, berapa B, dan berapa C. A adalah koefisien X kuadrat, B adalah koefisiennya X, dan C adalah konstanta, angka yang nggak menempel pada X. Contoh, misalkan kita punya persamaan kuadrat, 3x kuadrat ditambah 8x tambah 4 sama dengan 0. Dari persamaan ini, kita bisa menentukan nilai A-nya adalah 3. Ingat, A adalah koefisien X kuadrat atau angka di depan X kuadrat. Dan di sini angkanya adalah 3. Kemudian B adalah angka di depannya X. Di sini angkanya adalah 8, berarti B bernilai 8. Dan C adalah konstanta, angka yang tidak menempel pada X. Dan di sini C-nya bernilai 4. Gampang kan? Kita lihat contoh berikutnya. Kita punya persamaan X kuadrat tambah 5x dikurang 6 sama dengan 0. Ayo, berapa A-nya? A adalah angka depan X kuadrat. Nah, di sini nggak tertulis ada angka. X kuadrat itu artinya sama aja dengan 1x kuadrat. Nah, angka satunya nggak pernah ditulis. Maka A-nya bernilai 1. Ingat, X kuadrat itu artinya 1 buah X kuadrat. 1 X kuadrat. Kemudian B-nya, angka depan X, itu bernilai 5. Dan C, konstantanya bernilai min 6. Jadi kalau depannya ada kurang atau min, tanda minnya itu kita ikutkan. Ini nggak hanya berlaku untuk C, berlaku juga nanti untuk A maupun B. Contoh berikutnya. Min X kuadrat dikurang X ditambah 12 sama dengan 0. Nah, dari sini A-nya, di sini ada min X kuadrat. Min X kuadrat artinya sama aja dengan min 1X kuadrat. Tapi satunya nggak pernah ditulis. Sehingga A-nya bernilai min 1. B-nya, ini min X ini berarti min 1X. Sehingga B bernilai min 1 juga. Dan C-nya bernilai 12. Oke. Kita lanjut ke contoh berikutnya. 2x kuadrat tambah 5x sama dengan 0. Dari sini, nilai A itu 2, nilai B itu 5, dan konstantanya nggak ada. C-nya nggak ada di sini. Kalau C-nya nggak ada, berarti C-nya itu bernilai 0. Boleh C-nya 0? Boleh. B boleh 0, C boleh 0. Yang nggak boleh 0 itu cuma A. Karena kalau A-nya 0, X kuadratnya jadi hilang. Berikutnya ada X kuadrat kurang 25 sama dengan 0.
maka nilai A-nya adalah 1 E kuadrat. Kemudian nilai B-nya, B itu adalah koefisien X. Di sini cuma ada E kuadrat sama angka min 25. Min 25 ini konstanta karena dia nggak nempel pada X. Terus gimana dengan BX-nya? BX-nya nggak ada. Kalau BX-nya nggak ada, maka itu artinya B-nya bernilai 0. Kemudian C-nya bernilai min 25. Oke? Nah, ini contoh berikutnya. 3 kuadrat ditambah 7x sama dengan 6. Kalau kita perhatikan, persamaan kuadrat ini bentuknya agak sedikit berbeda dengan bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umumnya kanannya ini harus sama dengan 0. Sementara ini sama dengan 6. Nah, sebelum kita menentukan berapa A, B, sama C-nya, kita samakan dulu bentuknya sehingga menjadi persis sama. Kanannya harus sama dengan 0. Biar kanannya 0, maka 6 ini bisa kita pindah ruaskan ke kiri. Dan aturan pada pindah ruas, kalau tadi di kanan dia plus 6, maka ketika dipindahkan ke kiri, dia akan menjadi min 6. Karena 6-nya udah pindah, maka kanannya ya tersisa 0. Baru kemudian kita tentukan berapa nilai A, B, dan C. A-nya di sini bernilai 3, B-nya 7, dan C-nya min 6. Oke, gampang kan? Nah, persamaan kuadrat tidak selalu berbentuk X kuadrat. Kadang-kadang bisa digunakan variabel lain untuk menggantikan X-nya. Seperti persamaan ini, menggunakan T, min 5T kuadrat tambah 4T tambah 12 sama dengan 0. Bisa saja nanti mungkin ada P, ada M, dan seterusnya. Nah, meskipun nggak pakai X, ini tetap kita sebut juga sebagai persamaan kuadrat. Karena bentuknya sama. Hanya X-nya aja yang kita ganti jadi T. Dan di matematika, X itu variabel bebas. Boleh diganti dengan apapun. Nanti di bangku SMA, persamaan kuadratnya bisa saja nantinya bentuknya nggak huruf satu huruf kayak gini. Oke? Nanti ada namanya logaritma, ada trigonometri, dan ada bentuk-bentuk persamaan kuadrat di sana. Min 5T kuadrat tambah 4T tambah 12. Ya, sesuai dengan posisinya, maka A itu bernilai min 5, koefisiennya dari T kuadrat. B-nya bernilai 4, dan C-nya bernilai 12. Oke? Terus, kadang-kadang bisa saja kita menemukan persamaan kuadrat yang nilai A, B, dan C-nya itu bukan dalam bentuk angka, tapi dalam bentuk variabel lain. Misalkan, persamaan kuadrat yang ini. MX kuadrat dikurang 2M kurang 1X ditambah M kurang 3 sama dengan 0. Ini juga kita sebut persamaan kuadrat. Ya, gara-gara variabel X-nya ada X kuadrat, terus ada X juga di sini. Nah, gimana dengan nilai A, B, dan C-nya? Ya, A, B, dan C-nya kita sesuaikan dengan posisi masing-masingnya. A adalah yang di depan E kuadrat, koefisiennya E kuadrat. Di sini, depan X kuadratnya itu M. Maka M ini yang nanti kita sebut sebagai A. B adalah yang di depannya X. Yang di depannya X, di sini min 2M kurang 1. Maka B-nya bernilai min dalam kurung 2M kurang 1. C adalah konstanta yang tidak menempel pada X. Dan konstanta di sini ada M sama min 3 atau M kurang 3. Maka itu yang kita sebut sebagai C. Oke? Paham tentang bentuk umum persamaan kuadrat? Apa yang dimaksud dengan A, B, dan C pada persamaan kuadrat? Oke? Nah, di video berikutnya, kita akan ngebahas tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Kita cukupkan dulu materi di video ini. Mudah-mudahan paham. Tak cukupkan? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.